cawang dan. Bukan mangare dah. Dah, tuh. Biasa nih lo saya. Wah, dah aku lulus kau baca gua. Hei. Mana? Hei. Dah, tuh mangga. IZ viral. Aksinya yang memalak supir truk yang kabarnya terjadi di Indarung beredar dari gawai ke gawai. Cepat sekali. Di video itu, IZ meminta uang takut. Korbannya seorang sopir truk. Yang diminta IZ tidak banyak, cuma Rp50.000. Meski cuma segitu, si sopir tidak sanggup untuk memenuhinya. Rupanya IZ mau diajak bernegosiasi. Tidak penuh ke atas, penuh ke bawah jadi juga lah. Prinsip lama itu nampaknya dipegang teguhnya. IZ dan supir truk akhirnya deal di angka Rp20.000. Aksi pria yang punya hobi mabuk dan berantem itu ditanggapi banyak netizen. Umumnya tanggapan mencela, bahkan mengutuknya. IZ patut bersyukur, sebab tidak ada netizen yang mengutuknya menjadi batu, serupa malin kundang di kutub mandainya. IZ tidak hanya eksis di Indarung, hal yang sama juga banyak terjadi di tempat lain. Di seputaran kita, hampir di semua level kehidupan, itu kalau berani jujur. Yang tidak berani jujur pasti menutup-nutupinya sedemikian rupa dan dengan cara apapun. Rupa IZ tentu bermacam-macam. Tidak semuanya berwajah garang serupa IZ yang di Indarung. Banyak pula yang berwajah bersih dan rupawan, berbedak tebal, bergincu tebal. Bahkan ada yang berhidung mancung artifisial. Dalam menjalankan aksinya, tidak semua pula yang mengeras-ngeraskan suaranya dan main tangan serupa IZ yang di video itu. Banyak yang bertutur santun saat menjalankan aksinya. Mulutnya manis, kucindannya murah. Ujungnya tetap sama, menyanduk mangsanya. Para IZ tidak hanya bercelana dan berbaju preman. Yang berseragam necis juga banyak. Entah mana yang banyak jumlahnya. Saya belum pernah menghitungnya. Yang pasti, ukuran sanduknya jauh berbeda. Sanduk yang berseragam biasanya berukuran lebih besar. Tidak bisa dinego di angka Rp20.000 seperti IZ Indarung. Para IZ tidak hanya eksis di ruang terbuka, berdebu serupa dalam rekaman itu. Mereka juga eksis di ruang nyaman, berpendingin dengan bantuan uang rakyat. Tidak hanya di daerah, di pusat juga. Tidak hanya di kantor gubernur, bupati, wali kota, dan kantor-kantor di bawahnya. Di kantor kementerian, pemalak serupa IZ juga banyak berkeliaran. Detail kasusnya tidak akan saya sebutkan di sini. Terlalu banyak dan panjang, googling sajalah sendiri. Saya suka menyebut aksi pemalakan yang terjadi di banyak tempat dan di semua level kehidupan itu sebagai IZ phenomenon atau fenomena IZ. Fenomena IZ tidak dibatasi sekat, tidak saja di eksekutif, di lembaga legislatif dan yudikatif juga membiak subur. Modusnya tentu tidak sama. Sudah diadaptasi sedemikian rupa, sesuai ruang dan waktu yang tersedia. Datanya juga banyak disimpan bah Google. Ketik sajalah kata kunci semisal hakim terlibat kasus korupsi atau jaksa tersangkut korupsi. Belasan, puluhan, atau bahkan ratusan data dan atau berita akan memenuhi gawai Anda. Fenomena IZ adalah soal kita bersama, masalah besar bangsa dan negara. Baik yang berskala kecil maupun besar, baik yang terjadi di ruang lepas berdebu maupun di ruang tertutup yang nyaman. Baik yang dilakukan preman kampung serupa IZ yang di Indarung, ataupun preman necis berseragam, berjas, berdasi, dan berparfum mahal. Yang jelas, apapun alasan dan skala kejahatannya, semuanya harus diberantas tanpa pandang bulu. Hidup di negeri IZ memang penuh dilema. Saya membayangkan berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan untuk IZ yang memalak Rp20.000 itu. Jaksa Pinangki saja yang menerima suap sebesar $500.000 Amerika dari Joko Chandra dan mencuci uang sebesar Rp5,25 miliar hanya dihukum 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sama dengan tuntutan para koleganya. Bisa jadi kita memang sedang menghadapi dilema hidup di negeri IZ. IZ
ditangkap oleh IZ, dituntut oleh IZ, dibela oleh IZ, kemudian dihukum oleh IZ. Mudah-mudahan ini memang hanya sekedar mimpi.